Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu untuk Ecumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study untuk level A, unit 7, dan pada unit ini kita akan belajar satu nikut yang khusus yaitu Sheva. Baik, kita akan mulai dan kita akan sama-sama belajar membaca dan Anda ikuti untuk membaca doa berkat ini. Barhu et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam. Asher bachar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodesh, ha'elohim echad. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran unit 7, kita akan meninjau kembali apa yang sudah kita belajari pada unit ke-6, yaitu tentang gender dari kata benda yang sudah kita pelajari, yang mana yang maskulin dan yang mana yang feminin. Nah, untuk maskulin singular itu tanpa suffix, tanpa akhiran. Sedangkan untuk feminin singular itu menggunakan akhiran kamatsh, ya, kamatsh. Nah, untuk nomina maskulin plural itu Anda ingat-ingat bahwa akan selalu ada suffix, ya, akhiran, yaitu hirik, yod, mem, im. Ya. Setiap kali Anda mendengar ada akhiran im, yaitu hirik, yod, mem, itu adalah akhiran untuk nomina plural maskulin. Nah, bagaimana dengan nomina plural feminin? Nah, itu nanti Anda akan melihat ada akhiran ot, ya, ot, ya, seperti bahasa Indonesia, misalnya hadirin dan hadirot. Nah, hadirin untuk merujuk kepada plural laki-laki dan hadirot untuk merujuk ke orang-orang yang hadir untuk plural perempuan. Nah, misalnya untuk singular, ya, singular untuk kuda, misalnya sus. Nah, kuda dengan adjektif dia menjadi sustov. Ini untuk maskulin. Nah, bagaimana untuk feminin? Nah, dia dengan akhiran kamatse berarti susah. Nah, adjektifnya itu juga dikasih akhiran kamatse yaitu susah tova. Nah, bagaimana untuk sus ini? Jika kita jadikan plural, dia akan menjadi susim. Adjektifnya juga dengan akhiran im, berarti susim tofim. Nah, demikian juga untuk nomina plural untuk feminin, perempuan, yaitu susot tofot, ya. Nah, di samping itu, ini ada hal-hal yang berupa irregular noun. Nah, irregular noun ini, ya, ada misalnya roof, gag, ya. Dia menjadi gag gadol. Nah, gag gadol kalau Anda melihat di sini, gag gadol ini pastilah ini adalah nominal laki-laki, ya.
Tetapi apabila dia dipluralkan, ya, menjadi gagot gadolim. Nah, ini harusnya kan gagot gedolot, tetapi di sini menjadi gagot gedolim. Nah, sama juga misalnya bentuk nomina irregular yang lain, misalnya even, ya. Even, ya, gedola. Nah, even ini tanpa sufiks. Nah, apabila dia diberikan adjektif, itu harus diberi gedola. Berarti dia perempuan kalau ada ah. Nah, ini adalah bentuk dari irregular noun, sehingga bentuk pluralnya juga menjadi avanim gedolot. Nah, avanim gedolot. Hal-hal semacam ini perlu kita hafalkan, karena memang bentuk-bentuk nomina yang demikian itu adalah bentuk irregular form. Jadi Anda ingat di sini kita sudah belajar mengenai form dari nomina Ibrani yang dimana ada akhiran-akhiran tertentu yang perlu kita ingat. Nah, misalnya kita mengambil contoh yang lain, misalnya ada kata naar. Naar. Nah, naar ini tidak ada akhiran, tidak ada sufiks. Berarti naar ini adalah bentuk non maskulin. Nah, non maskulin apabila dia dijadikan feminin berarti naarah, ya, naarah. Naar menjadi naarah, ya. Young man menjadi young woman berarti naarah. Nah, naar ini apabila kita pluralkan menjadi naarim. Nah, bagaimana naarah dijadikan plural? Nah, karena dia adalah feminin maka dia berubah bentuk menjadi naarot. Nah, demikian bahasa Ibrani itu, walaupun dia adalah kata benda, ya, tetapi semua kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gendernya masing-masing, ya. Dan ini berbeda dengan bahasa yang sudah kita kuasai, misalnya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin dan yang lain-lain. Jadi ini berbeda, ya. Nah, sekarang kita mengingat bahwa hukum nomina dengan adjektif dalam bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Jadi beda dengan bahasa Inggris itu yang memiliki form menerangkan, diterangkan, hukum MD. Ya, misalnya kalau kita menyebut kuda yang baik. Nah, dalam bahasa Inggris good horse. Jadi posisinya berbeda. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Indonesia, ya, menggunakan hukum DM, sehingga apabila kita merujuk kepada kuda yang baik, nah, sustov, ya, sustov, pluralnya susim tovim. Nah, bagaimana kuda ini dalam gender perempuan, ya, berarti susah tova, kuda perempuan yang baik. Nah, bagaimana dengan kuda perempuan yang baik tapi plural, banyak, ya. Dia susot tovot. Nah, kita juga mengingat ada bentuk irregular form, ya, gagadol, ya. Berarti gagot gedolim bentuk pluralnya. Nah, apabila even, ya, batu, ini juga bentuk irregular form. Dia apabila digandengkan dengan satu adjektif, ya, even gedola, ya, batu yang besar. Nah, bagaimana batu yang besar ini dijadikan plural, ya? Dia adalah irregular form untuk gender perempuan. Berarti avanim gedolot. Nah, bagian adjektiva ini itu menunjukkan gender dari nomina itu, ya. Nah, kita juga perlu mengingat setiap form vocabulary atau kosakata yang
diberikan, mohon Anda masukkan ke memori, diingat-ingat supaya nanti kita sedikit demi sedikit dapat memahami dan menyimpan dan menabung kosakata dalam bahasa Ibrani, sehingga apabila kita berlatih seperti ini kita langsung tahu artinya. Misalnya kita melihat di sini ada gambar kuda, ya. Yang mana kuda dalam bahasa Ibrani? Berarti dia sus, ya. Ir, ya. Ayin. Nah, di sini ada ayin, ya. Di sini ada zaken, di sini ada even, di sini ada syama, ya. Nah, ayin adalah mata, ya. Zaken itu tua, even itu batu, nah syama itu dia mendengar, ya. Nah, sehingga latihan yang mudah ini Anda dapat langsung dapat menjawabnya. Nah, kita latihan yang lain lagi, misalnya di sini ada shana. Shana itu artinya tahun. Nah, kemudian ada yada, ada rasya, makom, sadik. Nah, yada ini adalah verb bahasa Ibrani, ya. Bagaimana saya tahu ini adalah verb bahasa Ibrani? Karena ada form kamats patah. Nah, setiap kali Anda melihat ada form kamats patah, itu nanti 100%. Pastilah, ya, kata itu adalah verb, ya, verb Ibrani. Nah, yada, he knew, dan dia telah mendengar. Nah, rasya, wicked, ya. Nah, ini ada kamats, itu berarti dia adjektif. Nah, artinya wicked. Nah, kemudian ada makom, ya, makom itu place. Anda ingat dalam bahasa Indonesia ada kata makam. Nah, bahasa Ibrani makom, keduanya artinya sama, yaitu place atau tempat. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia kemudian makam ini bergeser menjadi makna kuburan. Nah, sebenarnya kata makam itu arti harfiahnya adalah place, ya, karena place-nya ini dimaknakan sebagai place yang keramat, kemudian makam itu diartikan sebagai kuburan, ya. Tapi sebenarnya artinya adalah makom, persis sama seperti bahasa Ibrani, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sadik. Nah, sadik itu just atau benar, ya. Jadi mudah sekali sebenarnya kita berlatih sedikit demi sedikit, nanti Anda akan banyak sekali mengenal kata-kata Ibrani. Dan setelah itu kita akan bersama-sama untuk praktis reading, ya. Anda ikuti saya untuk praktis reading supaya kita bersama-sama berlatih, dan saya akan membacanya dengan pelan supaya Anda dapat mengikuti praktis reading ini, ya. Jika Anda sudah dapat membaca dengan benar dan cepat tidak apa-apa, tetapi saya akan membacanya ini dengan pelan-pelan, ya. Vayehi kol haaretz safa echad udevarim achadim, ya. Saya ulang supaya kita dapat praktis reading bersama, ya. Vayehi kol haaretz safa echad udevarim achadim, ya. Jadi Anda terus berlatih di rumah supaya Anda terus dapat bacanya dengan benar dan semakin sempurna dan semakin cepat. Nah, dalam unit 7 ini kita mempelajari nikut yang khusus, dia disebut adalah sufa. Nah, ini adalah keseruan nikut, ya. Dan pada saat ini kita akan belajar nikut yang khusus, nikut sufa, ya. Kenapa ini harus kita pelajari dengan khusus dalam satu unit tersendiri, ya. Nanti Anda akan mengerti kenapa ini dipisahkan dengan nikut-nikut yang lain, ya.
yang seharusnya harusnya sama, tapi ternyata seva ini memiliki kekhususan yang perlu kita pahami dan kita perhatikan ya. Kata seva itu arti harfiahnya adalah vanity atau emptiness ya. Jadi istilah ini kemudian digunakan untuk menjadi nikut yang kadang-kadang ya, nikut ini tidak dibunyikan ya. Aneh ya, tapi itulah bahasa Ibrani ya. Ada tanda vokal tapi tidak dibunyikan. Nah, itu nanti dia berfungsi sebagai close syllable dalam satu kata-kata Ibrani ya. Jadi seva ini ada dua macam cara untuk melafalkannya. Yang pertama adalah moving seva. Nah, moving seva itu di mana seva itu diucapkan sebagai e pendek ya. Nah, kemudian ada silent seva ya. Nah, silent seva ini adalah seva yang tidak dibunyikan. Yang di mana seva ini lebih sering berfungsi sebagai close syllable ya. Jadi dia sebagai untuk menyertai huruf yang mati sebagai close syllable. Nah, jadi seva ini bisa dirujuk bermacam-macam istilahnya ya. Savana moving seva, savana silent seva. Nah, ada juga seva merachef yaitu close syllable seva ya. Kemudian ada seva geya. Nah, itu bellowing seva. Nah, daripada kita mengingat banyak-banyak, yang penting ya saya perkenalkan saja yang dua ini saja. Antara moving seva dan silent seva. Itu saya rasa sudah cukup bagi Anda untuk memahami. Nah, nanti di samping ada nikut yang khusus seva ini ya. Pada unit selanjutnya kita akan belajar nikut khusus yang dimana seva digabungkan dengan segol. Nah, itu menjadi kataf segol. Nah, seva digabungkan dengan patah yang menjadi kataf patah. Seva digabungkan dengan kamats itu disebut kataf kamats. Nah, tetapi dalam unit ini kita mendalami seva, yaitu seva silent dan seva yang moving. Nah, jadi ini adalah ilustrasi ya. Moving seva seperti ini. Nah, di mana sevanya itu dibunyikan e pendek. Nah, kemudian ada seva silent yang di mana nikut ini tidak dibunyikan. Silent ya. Jadi seperti ini. Ya, ada dua macam seva dalam satu kata. Ya. Jadi bagaimanakah membaca ini? Ya, kita membacanya yang pertama itu dia diperlakukan sebagai silent seva. Ya, seva yang pertama diperlakukan sebagai silent seva. Nah, kemudian silent seva yang kedua itu diperlakukan sebagai moving seva. Ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Yish meru. Ya. Jadi yang di sini sevanya tidak dibunyikan ya. Jadi yish meru. Bukan yish meru, tetapi yish silent baru meru. Ya. Jelas di sini? Mudah sekali ya. Oke, nanti kita belajar kata-kata yang lain. Misalnya di sini ada dua macam seva juga. Nah, berjejer dia sevanya. Nah, bagaimana cara membacanya dua nikut seva yang berjejer dalam satu kata? Nah, seperti tadi sama ya. Jadi yang pertama diperlakukan sebagai silent seva, yang kedua diperlakukan sebagai moving seva ya.
Jadi membacanya mam le hot. Nah, di sini sebagai close syllable. M-nya ini ya diperlakukan sebagai close syllable. Kalau dia close syllable berarti dia adalah silent seva ya. Mam le hot. Ya. Nah, mudah kan? Jadi tidak terlalu susah untuk mempelajari nikut yang khusus ini yaitu seva. Nah, sekarang bagaimana apabila seva itu ya berada pada awalan kata. Nah, berarti dia diperlakukan sebagai sevana atau moving seva ya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi moving seva. Jadi bagaimana untuk membaca kata ini, kata Ibrani ini? Karena sevanya ada di awalan. Jadi kita memperlakukan seva yang di awalan ini sebagai moving seva. Ya, jadi kita membacanya dengan e pendek. Jadi beyado. Beyado. Mudah sekali ya. Baik. Lanjut ya. Kita sekarang membaca contoh-contoh kata Ibrani yang lain yang dimana nikut seva itu ada pada awalan kata Ibrani. Ya, misalnya di sini. Ya, yang pertama kenaan. Nah, saya membaca seva di sini sebagai e pendek. Jadi di sini adalah moving seva. Nah, kemudian ada Yehuda. Nah, e-nya di sini saya bacakan. Jadi dia bukan seva silent ya. Dan kita membacanya Yehuda. Nah, sekarang yang kata selanjutnya. Ada seva pada awalan kata ya. Kita baca bersama-sama ya. Nah, kalau dia ada di awalan kata pastilah dia moving seva. Nah, ya. Yehoshua ya. Yehosua ben Nun ya. Yehosua bin Nun. Yehosua bin Nun. Jadi itulah apabila Anda menemukan seva pada awalan kata dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang contoh yang terakhir di bawahnya ya. Ada seva di sini. Nah, berarti kita harus membaca seva ini dengan seva yang moving ya, e pendek ya. Kita baca dengan behema. Behema. Isi ya. Nah, sekarang kembali lagi apabila ya seva itu berjejer seperti tadi yang sudah kita pelajari ya. Seva yang pertama ya kita perlakukan sebagai silent seva. Seva yang kedua kita perlakukan sebagai moving seva. Nah, sehingga kita dapat membacanya bersama-sama ya dengan yik tevu. Yik tevu. Ya. Di sini sevanya ini merujuk kepada close syllable dari kata ini. Ya. Sehingga kita dapat membacanya bersama-sama dengan yik tevu. Nah, sekarang bagaimana seva ya, nikut seva itu dibubuhkan pada suatu konsonan Ibrani yang menggunakan tanda dagesh. Masih ingat apa itu dagesh? Dagesh adalah titik ya, titik yang ditaruh pada tengah-tengah aksara Ibrani dan dia biasanya berfungsi sebagai dagesh forte ya, penegas dari pengucapan. Nah, kalau dia dagesh forte tapi diberikan seva, maka seva ini tidak boleh
diperlakukan sebagai seva silent. Dia harus menjadi moving seva yang dimana e-nya itu dibaca, ya. Jadi kita dapat membaca ini dengan mimeha. Ya. Jadi tidak boleh seva yang di bawah aksara yang memiliki dagesh titik di tengah itu tidak boleh diperlakukan sebagai silent seva, sehingga kita membacanya dengan e juga, ya. Jadi membacanya mimeha. Ya. Dia sebagai moving seva. Ya, diingat-ingat bahwa ada aturan-aturan tertentu bagaimana untuk membunyikan seva. Bisa seva silent, bisa seva yang moving. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain, ya, kata-kata yang memiliki dagesh dan pada konsonan yang diberi dagesh itu kemudian ada nikut seva yang menyertainya. Maka nikut seva ini diperlakukan dengan yang dibunyikan atau moving seva, ya. Nah, kita dapat membaca dengan ini, ya. Kita perlakukan sebagai moving seva berarti e-nya dibunyikan, ya. Berarti ini membacanya dengan hugeshu. Hugeshu, ya. Nah, bagaimana dengan kata selanjutnya yang di bawahnya, ya. Berarti haneharot. Nah, haneharot. E-nya dibacakan. Nah, kata yang di bawahnya kita coba juga untuk berlatih bagaimana membacanya yang benar, ya. Berarti ini dibaca dengan fatedaber. Fatedaber. Ya, karena sevanya diperlakukan sebagai moving seva, sevana. Nah, sekarang bagaimana apabila seva itu ditaruh pada akhiran kata. Nah, kalau nikut seva dibubuhkan pada akhiran kata, pastilah seva itu diperlakukan sebagai silent seva yang tidak dibunyikan. Ya, misalnya bagaimana membaca aksara ini? Kita dapat membacanya bersama-sama dengan beitek. Beitek. Nah, lalu kemudian kata yang di bawahnya, ya, ini adalah close syllable, ya. Dia hanya ada satu silabel, ya. Berarti di sini kita membacanya dengan at. At. Nah, sevanya adalah seva silent, ya. Nah, bagaimana dengan kata yang di bawahnya, ya? Ini ada dua macam seva. Nah, pastilah yang terakhirlah yang diperlakukan sebagai silent seva, ya. Nah, bagaimana membaca kata ini, kata Ibrani ini, ya? Kata vet. Jadi kita dapat membacanya dengan kata vet. Nah, seva yang terakhir diperlakukan sebagai silent seva, ya. Easy, gampang, ya. Baik, kita lanjut untuk bagaimana contoh-contoh yang lain apabila seva ditaruh pada akhiran dari kata, ya. Jadi di sini ada betok. Apa itu betok artinya? Ya, in the center. Nah, kemudian ada kata hoshek. Hoshek. Ya. Hoshek, ya, darkness. Hoshek. Nah, semua akhiran ini diperlakukan sebagai silent seva. Nah, kata yang terakhir di bawahnya, ya. Kita dapat bersama-sama membacanya dengan halach. Silentnya adalah
silent seva. Mudah kan? Ya. Baik. Nah, bagaimana apabila kita menemukan ya seva yang dibubuhkan pada konsonan kedua dari kata Ibrani dan dia di depannya ada nikut yang lain. Nah, jadi pastilah seva yang di sini itu diperlakukan sebagai seva silent. Ya, sehingga kita dapat membacanya dengan redna. Ya, silent seva. Redna. Mudah? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi contoh-contoh kata Ibrani dan kita mencoba mengidentifikasi yang mana yang silent seva, yang mana yang moving seva, ya. Nah, ini Anda bagaimana cara membacanya. Nah, ini masih diberikan tuntunan ya, yang merah itu diperlakukan sebagai silent seva. Yang pink di sini itu diberlakukan sebagai moving seva, ya. Berarti membacanya dengan Yirmeyah, ya, Yirmeyah. Nah, nama dari Nabi Yeremia, Yirmeyah, ya. Nah, kita juga masih ingat ya, konsonan kedua yang dimana konsonan sebelumnya itu memiliki nikut yang lain. Berarti bagaimana membaca aksara ini? Kita membacanya dengan misbeah. Kenapa saya tidak membacanya dengan misbeha? Anda harus ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa ada patah genuva pada aksara-aksara Ibrani tertentu, ya. Misalnya kalau patah ini ya dibubuhkan pada aksara het atau he misalnya. Nah, maka ini membacanya bukan misbeha tetapi misbeah, ya. Di sini adalah patah genuva, ya, pelajaran kita yang sudah kita pelajari bersama pada unit-unit sebelumnya, ya. Jadi misbeah gambar ini, ya. Jadi mesbah bahasa Indonesianya, ya. Nah, kata selanjutnya ya, ada seva pada konsonan kedua dari suatu kata. Maka seva ini ya diperlakukan sebagai seva silent. Sehingga kita dapat membacanya bersama dengan yilbeshu. Yilbeshu. Ya. Mereka mengenakan pakaian artinya, ya. Nah, sekarang sama ya, hukum-hukum yang sudah kita pelajari untuk nikut khusus seva, ya. Nah, kita belajar membacanya bersama-sama dengan pelan-pelan, ya. Leat, pelan-pelan bahasa Ibrani, ya. Berarti kita membacanya dengan histakava. Histakava. Ya. Histakava, apa artinya histakava? Artinya adalah penyembahan, suatu adoration yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus untuk menyembah. Itu bahasa Ibrania adalah histakava, ya. Nah, bagaimana dengan kata yang di bawah ini? Kita melihat ada dua nikut seva, ya. Mudah saja, ya. Nah, dua-duanya sebenarnya adalah diperlakukan sebagai seva silent. Sehingga saya dapat membacanya dengan mal'ah. Mal'ah. Apa artinya mal'ah? Mal'ah adalah malaikat. Nah, baik. Sekarang kita melihat ada contoh yang lain, ya. Silent seva, ya, untuk kata-kata verba yang khusus yang menggunakan binyan hitpael. Misalnya di sini ada kata hitkatef. Jadi di sini ada silent seva, ya. Hitkatef, ya. Masih ingat karena dia adalah
konsonan kedua, ya, yang dimana konsonan sebelumnya itu juga memiliki memiliki nikut, ya. Jadi kita membacanya dengan hitkatef, ya, hitkatef. Apa artinya hitkatef? Ya, hitkatef artinya korespondensi, correspondence, ya, dari root atau dari sores kataf, ya, kataf, kaf, taf, be. Mudah, ya? Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk belajar bahasa Ibrani, ya. Baik, kita lanjut dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya di sini kita dapat membaca ini derek, ya. Mispehot, ya. Leknah, ya. Yitzru. Nah, kata yang terkenal tentu saja Anda harus dapat membacanya dengan betul, ya. Kita membacanya dengan Israel, ya, Israel, ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Nah, ada yod tapi dengan sefa, ya. Berarti dia sefa silent karena dia ada di konsonan kedua, yang dimana konsonan sebelumnya juga memiliki titik nikut. Nah, kita membacanya dengan Laila, ya, Laila. Nah, kemudian ada kata ini di bawahnya kita membacanya dengan komna, ya, komna. Nah, sekarang ada sufa yang ada di awalan kata, berarti dia adalah moving sufa, ya. Kita dapat membacanya dengan seakna, seakna. Moving sufa, kemudian ada silent sufa. Membacanya dengan seakna, ya. Oke, nah sekarang contoh yang lain. Kita dapat membaca contoh-contoh ini bersama, ya, tidak pakai transliterasi. Saya harap Anda sudah dapat membacanya. Berarti ini bacanya apa? Migdal, ya, Abraham, ya, bin Yamin, ya, bin Yamin, ya, bin Yamin. Oke, mudah, ya. Lanjut lagi untuk practice reading selanjutnya, ya. Oke, kita membacanya Ishtov Meot. Tapi coba kita mentranslate kata-kata ini. Ish, nah ish itu adalah laki-laki, ya. Tov itu baik, ya. Kemudian meot itu sangat. Jadi laki-laki, orang yang sangat baik sekali. Ishtov meot, ya. Nah, kemudian frasa yang di bawahnya, ya. Kesef vesahaf. Apa artinya kesef? Kesef artinya perak. Nah, fe di sini adalah tanda hubung, ya. Berarti artinya dan. Nah, kemudian ada sahaf. Berarti artinya, ya, kesef vesahaf artinya adalah perak dan emas. Nah, frasa yang di bawahnya. Bagaimana cara mentranslate-nya, ya, menerjemahkannya, ya. Kita sudah dapat membaca ini. Anda sudah memahami apa itu seva, ya, sehingga kita dapat membaca ini dengan betok Israel, ya. Betok Israel, di tengah-tengah Israel, ya. Kemudian ada katon meot, ya, berarti seva di sini diperlakukan sebagai sevana, yaitu moving seva, ya. Katon meot, ya. Katon itu kecil, meot itu sangat, berarti sangat kecil atau kecil sekali, ya. Nah, frasa di bawahnya yom ve laila, ya. Yom itu hari, ve ini adalah tanda hubung yang artinya dan, ya. Laila, Laila apa artinya?
Laila itu artinya malam. Berarti Yom Velaila ya, artinya adalah siang dan malam. Nah, sekarang frasa yang di bawahnya ya. Mamlaka gedola. Ya. Mamlaka gedola. Ya. The Great Kingdom atau kerajaan yang besar. Nah, sekarang ada yang terakhir, kita membacanya bersama ya. Chachom Vesadik. Ya. Chachom Vesadik. Ya. Wise and just. Nah, kenapa saya ini nanti membaca ini dengan chachom? Kenapa bukan chacham? Itu nanti pada unit selanjutnya kita akan belajar bersama bahwa kamats itu kadang dibaca sebagai kamats katan, sehingga kamats katan itu diucapkan dengan o. Chachom. Ya. Vesadik. Oke, ya. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama ya. Cara membaca juga mulai mengartikan frasa-frasa Ibrani ya. Sehingga latihan ini sedikit demi sedikit akan melatih memori Anda tentang kata-kata Ibrani yang perlu kita jadikan tabungan supaya nanti kalau kita membaca ayat-ayat dalam bahasa Ibrani kita sudah mulai dapat mengerti sedikit demi sedikit ya. Oke, jadi kita dapat membandingkan antara mana yang silent seva, mana yang moving seva. Nah, kita baca dulu yang silent seva ya. Paroh, kita dapat membaca ini paroh ya, Fir'aun ya. Melek artinya raja ya. Kemudian ada Shefnah, nah kemudian ada Yitzhak. Nah, ini semua diperlakukan sebagai silent seva ya. Nah, kita sekarang beranjak pada mana seva yang diperlakukan sebagai moving seva ya. Nah, karena dia ada di awalan maka kita membacanya dengan tehila ya. Karena dia ada di konsonan kedua setelah adanya nikut yang lain maka kita jadikan dia sebagai moving seva, jadi sehingga kita membacanya dengan yifelu ya. Kemudian ini ya, kata selanjutnya kita dapat membacanya vishalehu ya. Vishalehu. Nah, kata yang di bawahnya sama, kita perlakukan sebagai moving seva ya. Menashe ya, Menashe. Siapa itu Menashe? Menashe adalah salah satu putra dari Yusuf, ya, cucu dari Yakub. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat membedakan yang mana silent seva, ya, yang mana yang moving seva, ya, itu maka kita dapat mulai sedikit demi sedikit untuk mengidentifikasi. Nah, seandainya Anda bertemu dengan 4 huruf yang khusus yang biasanya menjadi bahan perdebatan ya. Sekarang kita tidak perlu berdebat karena kita sudah tahu bahwa seva yang mana seva silent, yang mana seva moving ya. Apabila kita melihat ini ya, karena dia ada di awalan kata, pastilah dia diperlakukan sebagai moving seva yang dimana e-nya itu diucapkan sebagai e pendek, ya. Jadi dia sebenarnya di sini secara harfiah antara konsonan dengan titik-titik nikutnya, ya, kita dapat membacanya dengan Yehovah. Ya, Yehovah bisa ya. Tetapi pembacaan dengan cara saya yang baru membacakan ini tidak diperbolehkan dalam tata krama Ibrani ya. Kita sudah mempelajari bersama ya adanya nikut seva yang dapat diperlakukan sebagai silent seva dan moving seva.
Nah, ini adalah kata yang sangat terkenal sekali, ya, yaitu nama dari Tuhan kita, Yud-He-Vav-He, atau dikenal dengan Tetragrammaton, ya. Secara titik-titik nikut yang dibubuhkan, tentu saja kita dapat membacanya, ya, dengan Yehovah. Bisa, ya. Ada juga penulisan yang lain, yaitu ada seva, kemudian tanpa kolem, yang di atas dengan adanya kolem, yang di bawah tidak menggunakan kolem. Nah, di sini ada kamats. Nah, ini pun dapat dibaca dengan Yehovah. Mengapa? Karena vav di sini juga berfungsi sebagai matres leksionis, sehingga dapat dibaca dengan Yehovah. Tetapi tradisi dan tata krama Ibrani tidak membenarkan itu, ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan orang-orang yang menggunakan atau membaca aksara ini dengan Yahweh, sepanjang mereka tidak menyalahkan orang yang membaca Yud-He-Vav-He dengan bubuhan ini dengan Adonai, ya. Karena mereka kadang berpendapat bahwa pembubuhan ini adalah sekedar tradisi dan itu cuman tata krama bikin-bikinan dari para rabi Yahudi yang belum tentu benar. Tetapi ketika mereka menggunakan atau membaca aksara ini dengan Yahweh, sebenarnya mereka juga menciptakan suatu tradisi baru, ya. Maka apabila kita belajar sastra Ibrani, kita juga perlu belajar tentang tradisi dan tata kramanya, ya, karena kita bukan orang native dari orang Yahudi, maka kita janganlah sebaiknya untuk tidak menabrak tradisi dan tata kramanya, tentu saja, ya. Nah, ini pembubuhan ini adalah sebenarnya pembubuhan dari kata yaitu Adonai, ya, AOA. Nah, tapi mengapa di sini jadi EOA, ya? Karena Yud-He-Vav-He ini adalah suatu kata kerja atau verba, dan verbanya dalam bentuk imperfect, ya, belum rampung. Nah, untuk kata kerja imperfect, ya, binyan kal, itu tidak membolehkan adanya pelafalan A pada awalan kata. Karena kalau dia dilafalkan A, misalnya seperti Yahweh, seperti itu akan bersifat menjadi perfect, ya, masa lampau, past tense, ya. Nama Tuhan kita tidak boleh past tense, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia dulu ada, dia sekarang ada, dia selamanya ada. Maka dia bukan past tense. Maka, ya, hataf patah di sini, patahnya dibuang, tinggal sevanya. Jadi EOA, tetapi orang-orang Yahudi tahu bahwa ini adalah pembubuhan dari Adonai, sama. Nah, ada juga bentuk penulisan yang lain. Misalnya di sini secara titik dari nikut yang dibubuhkan secara ketif, secara penulisan, ya, dia bisa dibaca menjadi Yehovi, ya. Tetapi sama kasusnya dengan sebelumnya, bahwa Yehovi di sini ini adalah pembubuhan dari kata Elohim. Maka apabila pembubuhannya seperti ini, ya, ada hataf segol, cholem dan hirik, ya, atau hataf segol tanpa cholem kemudian hirik, itu sama-sama dibaca, ya, kere dibaca dengan Elohim. Nah, ini adalah tradisi, ya. Kalau Anda sering membaca buku-buku Sidur Yahudi, Anda akan sering menemukan aksara Yud-He-Vav-He yang dibubuhi dengan di sini Adonai, ya. Maka bentuk penulisan seperti ini yang ada di buku-buku Sidur Yahudi ini adalah satu instruksi pembacaan, bahwa walaupun hurufnya adalah Yud-He-Vav-He,
tetapi diucapkan dengan Adonai, ya, diucapkan dengan Adonai, ya, paham? Nah, kita perlu memahami banyak tradisi Yahudi yang berkaitan dengan sastra Ibrani yang kita pelajari. Nah, apa yang digariskan oleh para rabi, bagaimana cara mengucapkan Yud-He-Vav-He, itu dapat dibuktikan ada sumber primernya, ada sumber historisnya, bahwa ada naskah-naskah dengan pembubuhan nikut semacam itu, ya. Ada dua naskah yang penting di dunia ini, ya. Yang pertama ada di Rusia, ya, negara yang sekuler dan bahkan pernah menjadi negara komunis, ya. Di situ disimpan satu salinan naskah Perjanjian Lama yang sangat berharga dan menjadi pusaka bagi kita semua, baik itu orang Yahudi maupun orang Kristen, ya, dan disimpan di National Library of Russia. Itu menuliskan bukti-bukti yang tadi. Nah, bukti yang kedua yang sama yang menjadi legacy bagi kita semua adalah Aleppo Codex yang disimpan di Museum Israel. Nah, Anda kalau memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan setelah pandemi ini dan keadaan sudah mulai normal, kita dapat berpergian dan Anda memilih berpergian ke Yerusalem, nanti Anda perlu mengunjungi satu tempat yang penting ini untuk melihat sejarah asal-usul dari mana kepercayaan kita berasal. Bahwa Tuhan Yesus pernah tinggal di tanah ini dan kita dapat menapak tilas di situ, ya. Nah, ini Museum Israel dan ini adalah Leningrad Codex yang disimpan di Museum Nasional di Rusia, ya. Dan itu adalah karya, ya, salinan dari para master kalangan Masorah, Baalei HaMasorah, ya. Yang pertama adalah Shlomo ben Buya. Dan ada satu nama penting yang sangat penting yang perlu kita ingat karena dia yang menciptakan Nikut, yang menjadi tuntunan bagi kita untuk dapat membaca naskah Ibrani Alkitabiah dengan benar. Dia adalah Aaron ben Moshe ben Asher, atau disingkat dengan nama Aaron ben Asher. Nah, kita lihat ada bukti bahwa Yud-He-Vav-He, ya, yang bisa dibaca dengan Yehova, ada Seva silent di awal ini, ya, ada dalam bukti sejarah, yaitu di naskah Leningrad Codex, ya, ada. Dan ini adalah buktinya. Nah, bukti yang lain yaitu pada Aleppo Codex yang disimpan di Israel, ya, sama, ya, ketika menuliskan Yud-He-Vav-He, ya, aksara awalannya adalah Seva, ya, di sini ini ada aksara Yud-He-Vav-He, ya. Jadi demikianlah kita harus selalu mengingat bahwa kita perlu sekali untuk memahami konteks budaya, juga bagaimana cara tata krama untuk menyebut nama Tuhan yang suci. Baik, kita lanjutkan dengan practice reading, ya, supaya kita semua semakin lancar untuk membaca aksara Ibrani Alkitabiah, ya. Ikuti saya dan kita berlatih bersama, ya. Vayehi kol haaretz, ya, safah echad, ya, udevarim achadim, ya. Nah, yang saya kasih tanda merah di sini, ya, dia adalah satu seva yang sevanya seva silent, ya, sehingga kita membacanya seperti e-nya itu hilang, ya. Vayehi kol haaretz safa echad ud farim achadim, ya. Kita lanjutkan dengan practice reading yang kedua, yang dimana kita dapat menemukan adanya moving seva dengan silent seva, ya. Kejadian 11 ayat 2, ya.
Vayehi benas'a, ya, mikedem, vayimseu, ya, bik'ah, be'eretz, shin'ar, ya, vayesvu syam, ya, vayesvu syam. Nah, sufanya diperlakukan sebagai sufa salim, ya. Kita ulangi lagi supaya semakin lancar untuk membacanya, ya. Vayehi, ya, benas'am, mikedem, vayimseu, bik'ah, ya, bik'ah, be'eretz, shin'ar, vayisvu syam. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mata angin, ya. Mata angin dalam bahasa Ibrani, ya. Kedem, ketmah, ya. Negev, negva, yam, yama, savon, savona, ya. Dan ini adalah cara orang kuno termasuk zaman Alkitabiah, mereka itu menentukan arah mata angin dengan titik pusatnya itu adalah kedem. Apa itu kedem? Kedem adalah timur. Mengapa timur digunakan sebagai pusat dari arah mata angin? Karena kedem adalah tempat terbitnya matahari. Maka terbitnya matahari ini menjadi pusat dari arah mata angin pada zaman kuno, termasuk zaman Alkitabiah, ya. Kedem, timur, ya. Kedmah, ke arah timur, ya. Kemudian ada yam. Nah, yam itu barat. Nah, yamah itu ke arah barat. Nah, kemudian selatan, Negev, ke arah selatan, Negva, utara, Savon, ke arah utara, Savona. Nah, demikianlah orang Yahudi itu memahami arah mata angin pada zaman dahulu, yaitu yang diperlakukan sebagai pusat dari mata angin adalah timur, ya. Karena timur adalah bentuk yang dimana matahari itu terbit. Nah, kenapa arah timur digunakan? Karena waktu itu belum ditemukan kompas. Nah, sehingga kompas orang zaman kuno itu adalah hal yang mengarah ke arah timur. Jadi penunjuk arah orientasi Ibrani kuno itu adalah timur. Nah, sekarang kita akan practice reading, ya, untuk mempelajari di mana Alkitab kita itu bicara tentang arah mata angin. Nah, kitab Kejadian adalah kitab genealogi, termasuk pengetahuan orang tentang mata angin. Nah, pengetahuan manusia tentang mata angin itu sudah dituliskan sejak kitab Kejadian, dan kita akan belajar dengan practice reading bersama, ya. Vadonai, ya. Ini dibacanya Vadonai karena ini adalah Yud He Vav He. Nah, yang harus membacanya secara tradisi dengan Adonai, tetapi di sini ada awalan prefix Vav, ya. Jadi kita membacanya dengan Vadonai. Amar El Avraham, ya. Achare Hefaret Lot. Kemudian kita baca di bagian kedua, ya. Meimo Shamna Einecha Ure'eh Min Hamakom Asher Ata Syam. Nah, setelah itu ada penunjuk arah mata angin di Alkitab kita.
mana itu ya? Yang pertama Savona. Wow, menarik sekali bahwa Tuhan sebenarnya tidak menyebut kata timur lebih dahulu, tetapi Tuhan menyebut Savona, ya, utara lebih dahulu. Savona, ya, Vanekva, ya, Vaketma, Vayama, ya. Savona ke arah utara, Venekva ke arah selatan, ya. Vaketma ke arah timur, Vayama ke arah barat, ya. Menarik sekali Alkitab kita menyebut utara lebih dahulu, ya. Nanti ini akan berkaitan dengan penemuan dari bangsa lain yang non Yahudi bahwa ternyata mata angin itu ditemukan titik utara sebagai pusatnya. Menarik sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk praktis reading kembali. Ki et kol haaret asher ataroe lecha, ya, et nena ulesar aha at olam, ya. Ki et kol haaretz, sebab kepada seluruh negeri atau seluruh tanah, asyer ataroeh, yang engkau melihatnya, ya, leha padamu, ya, etnena padamu, etnena, ya, leha etnena padamu aku akan memberikan, ya, ulezarka, dan kepada keturunanmu ad olam, sampai selama-lamanya, ya. Jadi apa yang dilihat oleh Bapak Abraham yang dirujuk Tuhan dengan Savona utara, Nekva selatan, kemudian Ketma timur, Yama itu barat, itu tanah itu dijanjikan kepada Abraham, ya. Jadi arah utara Savona, selatan adalah Nekva, timur adalah Ketma, barat adalah Yama. Nah, sebenarnya arah mata angin yang dituliskan di Alkitab kita itu adalah utamanya adalah rujukannya adalah Bapak Abraham ketika dia diperintahkan Allah untuk berjalan untuk ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya, ya. Dari Haran dia terus berjalan ke arah selatan, ya. Sepanjang arah selatan ini, ya, sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya adalah laut, ya. Anda lihat tadi bahwa kanan itu apa? Yamah, ya, yam itu artinya laut. Jadi sebelah kanan Bapak Abraham ketika memasuki tanah suci itu selalu ada laut. Maka mereka menyebut laut itu sebagai ganti kata kanan, ya. Jadi Anda lihat sendiri di sini orientasinya sangatlah lokal, yaitu orientasinya Bapak Abraham ketika Bapak Abraham memasuki tanah perjanjian. Nah, seperti juga tanah yang disebut dengan Savona itu merujuk kepada pegunungan Savon. Nah, arah selatan itu merujuk kepada tanah Negev sehingga disebut dengan Nekva, ke arah selatan. Nah, kata Kedem, ya, itu merujuk kepada bentuk mula. Nah, yang dimana Taman Eden itu berada di timur atau merujuk kepada munculnya matahari. Jadi Kedem, ya, awalan. Nah, Yamah tentu saja yang artinya adalah jam, itu adalah laut, selalu ada di tangan kanannya Abraham, maka Yam itu disebut dengan barat, ya, sebelah kanannya Bapak Abraham. Nah, kompas magnetik kuno itu baru ditemukan oleh bangsa Tiongkok,
ya. Jadi bukan ditemukan oleh bangsa Ibrani, ya. Yang dimana kompas ini mereka menemukan pada tahun 200 atau abad kedua sebelum Masehi, ya. Dan kemudian kompas ini disempurnakan oleh bangsa Eropa, dan kemudian sejak penemuan kompas di tangan oleh bangsa-bangsa Eropa itu mengawali adanya ekspansi jelajah bangsa Eropa, yaitu zaman kolonialisme, ya. Karena kompas titik pusatnya adalah utara, ya, seperti kata pertama yang diucapkan Tuhan kepada Abraham, ya. Savon, ya. Nah, dari kata savon ini membentuk kata matspen. Nah, ya, dari kata kompas dalam bahasa Ibrani menggunakan kata dasar savon, matspen. Nah, ya, yang dimana pada zaman dahulu pusat dari mata angin itu adalah Kedem. Setelah ditemukannya kompas itu menjadi utara, sehingga kompas disebut dengan matspen, ya. Dan ini adalah akar kata yang akan kita segera pelajari pada unit-unit setelahnya, ya. Sekarang kita tahu mengapa kompas dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan matspen, ya. Karena utaralah yang menjadi pusat dari arah mata angin, ya. Demikianlah pelajaran dari unit 7 ini sudah kita pelajari bersama, ya. Dan saya harap Anda banyak membaca dari bahan-bahan yang sudah diberikan, ya, sehingga Anda dapat sedikit demi sedikit memahami bahasa Ibrani dengan sastra yang benar. Shalom.